Halo, selamat datang di channel YouTube Fuadla. Sebelum mendengarkan audiobook 2 Barista, teman-teman bisa subscribe, like, and share video ini. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan. Mozaik 32. Tepat setelah Gus Ahfaz mengakhiri ngaji sorogannya, muncul Mas Joko menantu Yusari di samping gedung madrasah. Gus Ahfaz mengucapkan salam dengan menenteng kitab Fathul Wahab itu keluar ruangan. Benar saja, laki-laki itu memang menunggunya sejak tadi, membawa ponsel di tangannya dengan layar yang sudah menyala. Saat keduanya sudah dekat, tanpa ragu Mas Joko menjajari langkah Gus Ahfaz sembari menunjukkan sesuatu dari gawainya. Mengganjenengan, dus pundi menika Gus? Gus Ahfaz memperlambat langkahnya, memandang foto candid istrinya yang menyandarkan diri di sofa. Ia tetap tampak cantik meski gurat kelelahan mewarnai tidurnya dalam keadaan duduk. Sepintas, foto itu nampak normal-normal saja, tapi usai ia menemukan latar belakang area sofa tersebut, di sana ada foto-foto Juan yang menempel di dinding. Barulah syaraf mata Gus Ahfaz menegang. Ini apa toh Mas Joko? Suami Lasmi itu menggaruk-garuk kepalanya. Ngaten Gus, ini HP istri saya. Kebetulan dia menemukan foto-foto ini di internet. Karena kami ngeman sama keluarga Mbak Kiai, jadi kami langsung lapor pada jenengan. Sekali lagi Gus Ahfaz mencermati gambar yang disodorkan itu. Tidak hanya satu saja foto istrinya berada di sana. Ada momen lain berlatar belakang panggung fashion show atau foto bumerang yang menampilkan kebersamaannya dengan teman-teman desainer itu. Yang paling ganjil memang foto terkantuk di atas sofa bulu itu karena dipotret dalam jarak yang dekat dan natural. Dada Gus Ahfaz memanas. Seluruh foto itu berasal dari akun Instagram Juan_DN Blue. Nah, lelaki inilah yang mengantar Bu Maza sampai Tegal Klopo jam 12 malam, Gus. Katanya turun dari mobil sepayung berdua. Ya Allah. Kitab Fathul Wahab itu hampir terjatuh. Rahang Gus Ahfaz mengeras. Jam 12 malam? Nggih Gus saestu. Tanyakan saja langsung pada khotimah jenengan, si Afi. Karena dia yang bersama mbok saya malam itu. Setelah berterima kasih atas informasi itu, ia bergegas menyusuri jalan setapak melewati gedung berlantai 3 menuju belakang dalam kasepuhan. Lalu hendak berbelok ke rumahnya sendiri untuk menemui Mazarina. Tapi di jalanan itu, ia bertemu Sofyan. Gus, jenengan ditimbali simbah Nyai, katanya. Memang benar, saat ia melihat ke ruang tamu dalam itu, ibunya telah berdiri di sana menunggu kehadirannya. Gus Ahfaz menahan gejolak batinnya demi menemui sang ibu, agar perempuan itu tak perlu tahu gelisah yang merundungnya. Tapi wajah muram dan caranya membawa dalailul khairat dengan lunglai itu tidak seceria biasanya. Bu Nyai Muhsonah menaruh kitab dalail di atas meja, menghela nafas pelan. Coba tanyakan baik-baik pada istrimu, sampean sing dadi imam, kudu iso rembukan iki kanthi apik. Nggih Umi, ndangu menapa? Mazarina itu Umi titipi oleh-oleh untuk Bu Nyai Krapyak.
Tapi rupanya ia tidak pernah menyampaikan titipan itu. Sebenarnya itu hanya oleh-oleh sederhana. Tapi Umi hanya menyayangkan kenapa ia tidak amanah dalam hal sesepele itu. Satu lagi informasi yang membuat dadanya kian memanas. Nggih, coba saya akan tanyakan padanya. Tapi sebelum Gus Afas pergi dari hadapan Umi, perempuan sepuh yang wajahnya bersinar karena wudhu itu menahan lengannya lagi. Ada 2 santri yang berjalan dengan lututnya datang menghadap sang ibu. Iki Yanti karo Afi nembe tak takoni babagan fitnah nang desa. Apa kabar iku bener? Ternyata fitnah itu memang benar adanya. Mata Bunyai Mosona berkaca-kaca. Gus Afas menekuk lutut, bersiap menampung kekecewaan lagi untuk mendengar cerita ibunya. Ibunya Yanti pernah melihat Mazarina bersama lelaki yang sama dengan yang ada dalam HP Lasmi. Dan yang mengantarnya tengah malam ke Tegalolopo. Mereka hanya berdua di restoran itu. Kedadian iki pas liramu nang Dieng Fas. Dada Gus Afas kian memanas. Gestur wajahnya menegang. Ia dan ibunya saling pandang meluapkan kekecewaan masing-masing pada tatapan itu. Setelah Gus Afas undur diri dari hadapan ibunya, ia segera melenggang pulang ke rumah dengan langkah gegas. Mazarina baru saja menyerahkan Alia ke tangan santri dan tersenyum melihat kemunculannya. Tapi Afas membalas tatapan itu dengan kobaran api yang menyala. Fashion tidak membawa manfaat, justru mendatangkan mudarat. Hardiknya pada mata Inogen itu. Semua orang di luar sana sedang membicarakan kamu. Umi juga terguncang dengan kabar itu. Amarah di wajah Afas belum dimengerti oleh Mazarina. Perempuan itu hanya mengerjap tanda tanya. Jangan berlagak pilon. Semua orang sudah lihat foto tidurmu di rumah Juan. Mazarina terperanjat. Tidak pernah sekalipun suaminya berkata dengan nada sekasar itu. Mas, aku cuma ngantuk dan bersandar di gerainya. Soalnya aku lagi gak enak badan. Darah rendahku kumat. Kalau kamu sakit, kenapa tidak istirahat di rumah saja? Kamu sudah tahu kan, Juan ikut fashion show. Mengembangkan bakat tidak seharusnya dilakukan dengan sang mantan. Dia bukan mantanku, Mas. Tapi kamu tahu kan gelagat Juan agak beres. Kamu malah gak bisa jaga jarak. Padahal siapapun yang kenal pesantren ini akan menyoroti tingkah lakumu. Dada Mazarina kembang kempis. Kalau saja Mas Afas hadir di sana, Mas akan tahu seberapa profesionalnya aku bekerja. Kedua matanya beradu penuh ketegangan. Lalu bagaimana dengan amanah Umi untuk Bunyai Krapya? Bagaimana dengan pulang malam diantar dan kencan di restoran? Ada wali santri yang melihatmu, apakah itu profesional? Sekarang aku tahu yang dia khawatirkan Abah. Kadang kamu memang terlalu terbuka dalam berpikir. Serawungan dengan orang luar memburamkan etika. Mulai hari ini tidak usah lagi berhubungan dengan mereka. Tidak usah lagi. Mazarina terperangah. Dengarkan dulu kronologinya. Mereka tidak seburuk itu. Mereka bahkan mengamalkan nilai-nilai Islam. Afas senyum sinis. Hah? Nilai-nilai Islam? Dari orang-orang yang gak jelas sholatnya? Mazarina terperangah. Sombong sekali jenengan, Mas. Coba resapi, di luar sana ada orang non-muslim yang punya gagasan ingin mengubah 6 juta ton ampas kopi menjadi produk lain yang bermanfaat dengan kampanye Zero Coffee Waste.
Gagasan yang mengubah dunia dan bermanfaat bagi masa depan. Bukankah itu nilai Islam? Apakah jenengan sebagai penikmat kopi tubruk pernah terpikirkan seperti itu? Sementara jenengan setiap hari sembahyang. Mas, jenengan juga perlu tahu, Juan adalah penyumbang konsisten pada Yayasan Peduli Anak-anak HIV. Penyumbang panti tunanetra. Di balik kehidupannya yang serba mewah itu, dia peduli dan menyokong upaya agar kelak lahir Helen Keller dan Toha Hussein di masa depan. Kita harus belajar dari orang-orang di luar sana agar makna kemanfaatan itu menjadi lebih luas. Hafaz menghela nafas berat. Jadi, ini alasanmu senang jalan-jalan bersamanya. Apakah ini sebuah pengakuan? Kedua mata Mazarina terkunci oleh pertanyaan itu, seolah ia tak dapat mengelak. Baiklah, aku salut dengan mereka yang mengaplikasikan nilai-nilai Islam itu. Tapi kita tidak usah sok-sokan bicara proyek besar dulu kalau hal-hal kecil saja kita lupakan. Contohnya, apa kamu sudah peduli dengan hal-hal kecil yang tiap hari kita lewati? Hal sepele saat kamu belum serawung dengan tetangga dengan maksimal. Sesepele saat kamu biasa takziah dengan pakaian yang penuh warna dan glamor. Sementara Mei justru lebih berperasaan dengan pakaian baju putih. Atau saat sedang bertamu, kamu lebih fokus dengan ponsel, sementara Mei membantu sang tuan rumah. Jadi jangan salahkan Umi kalau ia lebih menyayangi Mei. Kamu juga harus belajar padanya. Mazarina terhuyung ke kursi kayu. Kristal-kristal bening mengenangi pelupuk matanya. Ucapan itu bagaikan sayatan tajam yang mengiris ulu hatinya. Ia pikir suaminya selalu mengerti apa alasan selama ini ia bersikap demikian. Hari-harinya yang lebih banyak habis di rumah gara-gara menghindari rasa galau ketika melihat anak-anak tetangga dan para alumni yang menggemaskan. Memakai baju penuh warna karena baju yang ia anggap sederhana, baginya ternyata glamor menurut orang lain. Kekuatan untuk berbicara menjadi sirna kala suaminya mengunggulkan Mesyarah. Pengorbanannya selama ini sebagai istri mengasuh pesantren dan mengizinkan suaminya menikah lagi seolah-olah dinafikan dalam sekian detik. Kini Mazarina bangkit dari kursi dan menatap suaminya tajam. Mungkin jenengan sudah tidak membutuhkan saya, Mas. Semua yang Mas inginkan sudah ada dalam diri Mesyarah. Kemudian ia melenggang begitu saja dari hadapan Gus Hafaz, memasuki kamar bayi di mana ranjang kecil dan matras berada, merebahkan tubuh di dalam sana dan mengunci pintu. Dengan menahan isakannya agar tak terdengar oleh siapapun, ia menelpon supir abahnya di Tuban agar segera menjemputnya di Tegal Klopo. Mazarina. Aku bisa melenggang pergi begitu saja dari Tegal Klopo dengan mobil Abah karena Mas Hafaz sedang jamaah asar. Segera setelah sholat aku duduk dalam mobil yang melesat menembus angin sore. Ku gegam gawai dan membuka Instagram yang bahkan aku sendiri belum mengecek sumber masalah itu. Kulihat foto diriku sendiri dalam keadaan bersandar di sofa berbulu berbantalkan penyangga sofa. Lalu aku pencet nomor seseorang yang paling berkaitan dengan insiden ini. Tanpa aku harus menunggu lama, telepon itu langsung diangkat. Halo? Juan? Ya? Ku tahan isak dan kukumpulkan kekuatan untuk menupaskannya. Foto-foto sampah yang kamu share di Instagram itu memicu kemarahan suamiku. Kamu telah meruncingkan hubunganku dengannya. Lalu dia marah hanya karena itu. Kini aku menangis membasahi layar gawai begitu deras. Kenapa kamu tak menjelaskan saja apa adanya? Aku kan tidak menfitnahmu. Mudah saja kan? Ketika rumor sudah merajalela, komunikasi sudah rumit. Oh, jadi begitu sikap suami yang amat kamu cintai itu. Yang kamu rela dimadu hanya karena kamu tak bisa kasih keturunan. Dengarkan aku, Zarin. Kalau dia memang mencintaimu, seharusnya dia tidak mudah terprovokasi. Dia akan mendengarkan penjelasanmu. Iya, itu pilihan kamu kan menikah dengan dia, Zarin. Itu konsekuensi yang harus kamu tanggung.
Juan malah memberondongku dengan nasihat-nasihat menyebalkan. Segera aku matikan HP sebelum ia mengoceh terlalu banyak. Kutumpahkan lagi tangisku di balik bantal mobil, sementara mobil terus melaju menggapai kota Tuban.